Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Kusuma Khairul Syifa dengan NIM 1908304120 IAT 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isi atau poin-poin penting dalam sebuah artikel yang berjudul Teks dan Praktik dalam Fungsi Kitab Suci yang ditulis oleh Ahmad Rafiq dalam sebuah buku yang berjudul Living Quran, Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performasi Al-Quran. Dalam artikel ini membahas 3 isu utama. Yang pertama, perbincangan terminologi frase Living Quran. Yang kedua, fungsi kitab suci yang dipetakan menjadi informatif dan performatif. Yang ketiga, transmisi dan transformasi. Bahasan yang pertama yaitu mengenai mendiskusikan kata hidup menjadi living pada Al-Quran. Kata living berasal dari bahasa Inggris yang artinya hidup. Ini dapat diungkapkan dalam 3 frase yang berdekatan dan beririsan secara makna. Frase pertama yaitu living sebagai gerun. Ini dapat diartikan sebagai tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Dalam frase ini, subjeknya yaitu manusia yang aktif menghidupkan Al-Quran sebagai objek dari pemaknaan maupun tindakan. Lalu pada frase kedua, menggunakan past participle sebagai kata sifat pasif yang memiliki makna berdekatan dengan frase pertama. Namun tekanannya bukan pada subjeknya, tetapi pada Al-Quran sebagai objek, kata benda yang menerima tindakan yang membuat Al-Quran menjadi hidup atau dihidupkan. Lalu pada frase ketiga, menandai Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat aktif atau living. Pada frase ini, Al-Quran disebut hidup tidak hanya dalam kerangka sebagai objek pasif dari pemaknaan atau tindakan manusia, tetapi juga sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Sifat dasar kitab suci secara umum, termasuk Al-Quran, yaitu sebagai relasional. Hal ini dinyatakan oleh William Graham atas dasar asumsi sosioantropologis. Ia mengatakan bahwa kitab suci sebagai relasional karena sebuah teks menjadi kitab suci atau scripture tidak dengan sendirinya. Tetapi ketika ada orang yang menghubungkan dirinya dengan teks, baik tulisan ataupun lisan, yang dianggap suci dengan berbagai cara seperti menerima, membaca, memaknai, memperlakukan, dan menggunakannya. Dalam diskursus sosioantropologis, sifat rasional menandai transisi kesucian teks yang pasif ke aktif. Disebut pasif karena pada awalnya teks yang terbuka untuk disikapi hingga ia disikapi sebagai yang suci oleh orang-orang yang meyakininya. Setelah menjadi suci, teks ini kemudian menjadi mandiri dan dapat secara aktif menawarkan makna baru dalam konteks yang suci tersebut. Salah satunya yaitu diyakininya sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beragam konteks, baik khusus maupun umum, untuk berinteraksi dengan para sahabat atau orang lain yang menjadi kitab atau tujuan dari pernyataan-pernyataan ayat yang disampaikan. Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang memiliki sifat relasional, menerima tindakan sekaligus mengkonstruksi tindakan. Nah, posisi ganda ini dapat digambarkan dengan konsep pembaca tersirat atau implied reader. Pertama, pembaca menangkap makna, kesan, dan imajinasi dari struktur teksnya. Dan yang kedua, teks menerima tindakan pembaca yang struktur oleh pengetahuan dan pengalaman sebelumnya di luar struktur teks. Dari pembahasan mengenai frase dan sifat rasional kitab suci dapat diambil kesimpulannya yaitu
Living Quran merujuk kepada fenomena sosial budaya di mana manusia menerima dan berinteraksi dengan Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan teks yang tidak hanya pasif menerima tindakan, tetapi juga aktif menawarkan makna. Maka dari itu, Living Quran tidak semata-mata tentang bentuk dan struktur teks yang membawa makna, tetapi lebih jauh tentang fungsi teks sebagai kitab suci di masyarakat penerimanya. Lalu bahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Fungsi ini dibagi ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal merupakan realitas kitab suci sebagai data yang berupa teks ataupun praktik dan perilaku, mencakup teks lisan maupun tulisan. Contohnya yaitu teks-teks pada agama-agama besar di dunia yang merujuk pada suatu tokoh yang dianggap dalam sejarah sebagai pendiri agama seperti Musa dan Taurat di kalangan umat Yahudi, Isa dan Injil di kalangan umat Kristiani, serta Muhammad dan Al-Quran di kalangan umat Muslim. Lalu, dimensi vertikal merupakan interpretasi terhadap data. Pada dimensi ini, pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif dan performatif. Pada fungsi informatif, data dibaca sebagai sumber informasi berupa pernyataan-pernyataan dan pemahaman. Baik data teks maupun data praktik dapat dipahami secara informatif dengan menangkap pesan dari data. Jika data berupa teks, fungsi informatif ditangkap sebagai pemahaman makna dan pesan teks. Sedangkan jika berupa data praktik, fungsi informatif menerima praktik sebagai teks yang menyampaikan pesan. Lalu pada fungsi performatif, teks dan praktik ditafsiri tidak dalam bentuk pernyataan atau pesan, tetapi sebagai sumber praktik dan tindakan. Jika data berupa teks, pernyataan-pernyataan teks tidak sebatas ditangkap sebagai media pesan, tetapi juga sebagai perintah, petunjuk, atau stimulan untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu, makna teks tidak diungkapkan dalam bentuk pernyataan, tapi dalam bentuk perilaku atau tindakan. Jadi pada bahasan yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara dimensi data dan interpretasi dapat membentuk 4 pola relasi untuk manusia dan kitab suci, yaitu yang pertama, data teks yang diinterpretasi secara informatif, yang kedua data praktik yang diinterpretasi secara informatif, yang ketiga data teks yang diinterpretasi secara performatif, dan yang keempat data praktik yang diinterpretasi secara performatif. Lalu bahasan yang terakhir atau bahasan yang ketiga yaitu mengenai transmisi dan transformasi. Transmisi data yang menjadi sumber penerimaan dan interpretasi merujuk kepada kejadian yang sama di masa Nabi SAW hingga pada masa kanonisasi hadis-hadis yang menerima dan menginterpretasi data tersebut sebagai informasi hukum. Transmisi ini memiliki 3 pola yang bisa dilacak dalam teks dan tradisi keagamaan dalam agama Islam. Di antaranya, yang pertama, transmisi dapat terjadi dalam bentuk rujukan dari satu literatur kepada literatur terdahulu atau literatur dari generasi yang berbeda merujuk kepada informasi yang sama. Yang kedua, transmisi juga dapat terjadi dalam bentuk hubungan material dari murid ke guru dalam bentuk rantai periwayatan atau sanad yang dapat disebut juga sebagai silsilah keilmuan. Yang ketiga, model transmisi diskursif melalui tradisi yang berkembang di masyarakat. Dari ketiga pola transmisi tersebut, maka muncullah transformasi atau perubahan bentuk pengetahuan dan praktik terhadap Al-Quran dari satu subjek ke subjek yang lain atau dari satu masa ke masa sesudahnya. Transformasi ini dapat dikatakan sebagai variasi pengetahuan dan praktik yang baru, di mana peristiwa di masa lalu tidak hanya menjadi sejarah,
tetapi juga menjadi ingatan atau memori yang dikonstruksi oleh generasi sesudahnya dengan beragam cara seperti referensi, sanad, atau penjagaan tradisi. Maka konteks pembahasan pada artikel ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, melihat relasi antara substansi estetis dari Al-Quran dan ekspresi estetis penerimaan Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan variasi penerimaan dan ekspresi sosial budaya masyarakat Muslim Indonesia terhadap Al-Quran. Yang ketiga, menegaskan peran teks-teks sekunder terhadap informasi, pengetahuan, dan praktik Al-Quran dalam transmisi dan transformasi pengetahuan dan praktik terhadap Al-Quran. Sekian pembahasan mengenai isi atau poin-poin penting dalam artikel yang ditulis oleh Ahmad Rafiq. Sekiranya dapat dikoreksi oleh teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.